Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Baik, ayah, sahut Ningram lalu bergegas ke dak depan. Sementara di bilik Arya Kamandanu, Jambunada dan Mawar juga mendengar suara-suara ribut di dak depan. Mereka melirik Kama Kanaka yang tersenyum-senyum. Yang besar, apa kita diserang pasukan Aditya Warman? Tanya Jambunada bernada khawatir. Hohoho, ia salah satu dari rombongan pasukan Aditya Warman yang datang menyerang. Jawab Kama Kanaka tersenyum. Padahal dia tahu itu siapa tapi tak disampaikan ke Jambunada dan Mawar. Oh, jangan-jangan Layang Samba, gumam Jambunada semakin khawatir. Dia sempat mendengar pembicaraan antara Layang Samba dan Lokapala di saat Layang Samba menyeret tubuhnya. Dia tersadar namun tak mampu bergerak akibat racun dan juga efek benturan pukulan penghancur purba dengan sabda Nagari Naga Puspa Pataka. Jambunada mendengar semua isi pembicaraan Lokapala dan Layang Samba sebelum akhirnya dia tak sadarkan diri lagi saat Layang Samba melepaskan cekalan kerah baju belakangnya. Jambunada tak menyangka Pangeran Aditya Warman yang dihormatin olehnya dan juga murid ayahnya itulah yang memerintahkan Layang Samba membunuh 3 orang Rakayan dan Amangkubumi Arya Tadah hingga membuat ayahnya terluka sangat parah dan sekarat saat mengawal Amangkubumi Arya Tadah sesuai permintaan Mahapatih Gajah Mada sebelum rombongan Ibu Suri Biksuni Raja Patni Gayatri dan Raja Putri Tribuana Tunggadewi ke kota Raja Baru di Trowulan Mojo. Hohoho, hohoho, hohoho. Itu orang di dak depan kapal ini lebih ganas dari orang yang bernama Layang Samba, sahut Kama Kanaka tertawa lepas. Mendengar itu, Jambunada segera bergerak, ingin ke dak depan. Hohoho, berhenti, seru Kama Kanaka pada Jambunada. Kenapa yang besar? Tanya Jambunada heran. Hohoho, kamu dan Mawar di sini, jaga ayahmu, ada kemungkinan tak lama lagi, ayahmu akan sadar. Setidaknya di saat dia sadar, dia langsung bisa melihatmu. Jawab Kama Kanaka tersenyum. Jadi bagaimana yang besar? Tanya Jambunada kebingungan. Hohoho, yang kesana, jawab Kama Kanaka lalu melangkahkan kakinya ke arah luar bilik. Di lorong itu, Kama Kanaka bertemu dengan Ningram yang juga memiliki tujuan yang sama, yakni ke dak depan. Sapa Ningram berhenti melangkah dan menunduk takzim. Hohoho, Cah Ayu, kamu ayu dan cantik, sahut Kama Kanaka memuji paras Ningram. Terima kasih Eyang, balas Ningram tersipu. Hohoho, aku mau ke dak depan. Seru Kama Kanaka tersenyum. Mari Eyang, balas Ningram menggandeng pergelangan tangan kanan Kama Kanaka. Sesampainya mereka berdua di dak depan, nampak belasan wanita anak didik Lokapala tergeletak mengadu-adu kesakitan. Belum lagi Ningrum yang rebahan di tong kayu dengan kaki kanannya melesak masuk ke dalam tong kayu itu selutut dalamnya. Puluhan anak didik Lokapala mulai berdatangan. Ada yang segera menolong teman-temannya yang babak belur dihajar Ayu Wandira. Belasan wanita yang dihajar Ayu Wandira dibawa masuk ke dalam, termasuk Ningrum. Sisanya mulai mengepung Ayu Wandira dan Gagak Seta yang duduk selonjoran di tepian dak depan kapal. Ayu Wandira yang berada di ujung dak depan kapal bermaksud meringkus Gagak Seta karena telah menculik dirinya dari rombongan pasukan Aditya Warman, mengurungkan niatnya. Ayu Wandira melihat Kama Kanaka dan Ningram yang muncul dari dalam lorong pintu besar itu. Pak Tua, kamu tunggu bentar, aku akan bereskan kepala bajak laut ini, baru kamu kuringkus karena sudah menculik diriku dari pasukanku. Ucap Ayu Wandira seenaknya, tanpa menunggu jawaban dari Gagak Seta. Ayu Wandira meloncat ke hadapan Kama Kanaka dan Ningram. Ayu Wandira terkejut melihat Kama Kanaka, dia mengira itu Arya Kamandanu.
"Oh, Paman Kamandanu, kamu tampak tua sekarang," seru Ayu Wandira terharu bertemu kembali dengan pamannya yang pernah merawat dirinya bersama Panji Ketawang kakangnya. Kama Kanaka memperhatikan Ayu Wandira dari atas sampai bawah. Inikah cucu Hanggareksa adik kandungnya? Ada kemiripan wajah cucu Hanggareksa ini dengan Ayu Diah adik bungsuku? Kenapa ada kemiripan seperti ini? Aku mirip dengan putra kedua Hanggareksa, sedangkan cucu Hanggareksa ini mirip dengan Ayu Diah, kata Kama Kanaka dalam hatinya. Melihat Kama Kanaka yang disangkanya Allah Arya Kamandanu pamannya, Ayu Wandira mengira Kama Kanaka ditotok oleh wanita di samping kanan Kama Kanaka. Apalagi kedua tangan wanita itu memegang pergelangan tangan kanan Kama Kanaka. "Kamu lepaskan pamanku itu, atau kau akan bernasib seperti teman-temanmu terutama wanita yang mirip denganmu," teriak Ayu Wandira lantang. Padahal jarak mereka hanya 2 tombak, dia berteriak-teriak. Ningram juga diam tak menjawab Ayu Wandira karena dia merasa ada yang janggal dengan semua ini. Kama Kanaka semakin terpana. Nada suara Ayu Wandira sangat mirip dengan nada suara Ayu Diah adik bungsunya. Tiba-tiba sebuah pukulan datang menohok dada kanan Ningram. Ningram dan Kama Kanaka mundur sehingga pukulan itu memukul udara kosong. "Lihai juga kamu," seru Ayu Wandira pada Ningram. Dia mengira Ningram yang melakukan itu. Padahal itu dilakukan oleh Kama Kanaka. Ningram hanya merasakan tubuhnya tertarik ke belakang oleh lengan kanan Kama Kanaka. "Cepat lepaskan pamanku itu," teriak Ayu Wandira marah. Gagak Seta yang duduk selojoran di tepian dak depan kapan hanya menggeleng-gelengkan kepalanya kanan kiri. Dia mengirimkan suara ke Kama Kanaka. "Bagaimana kakang?" tanya Gagak Seta. "Apanya bagaimana adik Seta?" tanya balik Kama Kanaka. "Calon muridku ini terlalu overpower kakang. Aku saja mau dia ringkus, hadeh," jawab Gagak Seta menghela nafas panjang. "Hohoho. Adik Seta, calon murid yang beginilah yang cocok denganmu," seru Kama Kanaka tertawa senang. "Ampun DJ," balas Gagak Seta menepuk keningnya. Sementara di dalam bilik Arya Kamandanu, Jambu Nada mencoba mendengar pembicaraan orang-orang yang ada di dak depan kapal. Jambu Nada penasaran. Lalu Jambu Nada mencoba ilmu yang dia beri nama ilmu bisikan angin selaksa tombak, di mana tekniknya diajarkan Kama Kanaka dalam perantauan mereka selama ini dari Padang Junrung. Ilmu bisikan angin selaksa juga dapat mendengar pembicaraan orang yang mengirimkan suara. Jelas Jambu Nada tertawa cekikikan mendengar Kang Boknya yang mengira yang besarnya adalah Arya Kamandanu ayahnya yang menua. Dan juga tambah cekikikan mendengar Gagak Setan protes ke Kama Kanaka menggunakan ilmu pengirim suara. Mawar heran lihat Jambu Nada ketawa cekikikan di samping pembaringan Arya Kamandanu. Langsung saja ibu jari dan telunjuk berkuku panjang itu bersarang tepat di perut Jambu Nada. Aduh, biung," jerit Jambu Nada kesakitan dicubit Mawar. "Kamu ini anak durhaka kakang. Ayahmu tak sadarkan diri, kamu malahan ketawa begitu, benar-benar tak ada adat kamu. Aku tak suka." Ucap Mawar marah pada Jambu Nada.